Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Ramadan dengan NPM 9882405122111031. Di sini saya akan menjelaskan intisari dari eh, PowerPoint karakter building tugas kuliah, mengelola konflik. Dan yang pertama, secara umum artinya saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis atau bertentangan. Menurut para ahli, menurut Zen 2001, konflik ialah sebuah perdebatan atau pertandingan untuk memenangkan sesuatu. Yang kedua ada ketidaksetujuan terhadap sesuatu, argumentasi, pertengkaran atau perdebatan, perjuangan, peperangan atau konfrontasi. Yang terakhir ada keadaan yang rusuh, ketidakstabilan, gejolak atau kekacauan. Bagaimana dengan statement ini? Conflict means closeness. Menurut saya conflict means closeness. Konflik berarti mendekati, menjauhi. Closeness atau sedikit jauh. Ya. Kalau menurut saya konflik itu adalah suatu hal yang sangat amat merugikan ya, sangat amat merugikan suatu orang, kelompok atau himpunan atau sebuah keluarga, atau itu sangat merugikannya gitu, karena konflik itu jadi ada, menurut saya ada pertentangan antar dua belah pendapat yang saling membela dan saling membela atau saling menolak atas pendapat selain dia gitu. Jadi benar-benar kayak apapun caranya mungkin dia bisa lakuin demi sebuah kemenangan gitu lah ya. Jika ada konflik itu tandanya ada kedekatan. Konflik konstruktif merupakan konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Konflik destruktif ialah konflik yang berdampak negatif bagi pengembangan organisasi. Ini jenis konflik. Konflik intrapribadi atau personal, konflik antar pribadi, konflik antar kelompok, konflik antar organisasi. Lalu ada konflik interperorangan. Pertama ialah konflik ini muncul dalam diri seorang dengan pikirannya sendiri. Hal ini bisa muncul karena tekanan peran dalam dirinya, pilihan-pilihan prioritas, ekspektasi yang tidak cocok. Yang kedua ada konflik antar pribadi. Terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih, biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Konflik antar kelompok terjadi apabila di antara unit-unit kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit kelompok lainnya. Pertentangan ini bila berlarut akan membuat koordinasi dan integrasi kegiatan menjadi ketergendala atau mengalami kesulitan. Konflik antar keorganisasian. Konflik bisa juga terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya, karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Penyebab konflik antar pribadi.
Pertama ada fokus kepada kepentingan sendiri, yang kedua merasa diri sendiri benar, dan ketiga perbedaan sifat temperamen atau kecenderungan. Terus selanjutnya ada eh, ini perbedaan dari thinking dan feeling ya. Thinking itu berpikir, feeling itu berperasaan gitu. Hmm. Bagaimana menyelesaikan konflik? Satu, bicaralah berdua. Dua, identifikasi masalahnya. Batasi masalahnya. Keempat, jangan menyerang pribadi. Jangan menyerang pribadi. Yang kelima, I message. Yang keenam, saling minta maaf dan memaafkan. Care and selfness. Terbukti. Mengapa apa perbedaan selfish dan selfness? Selfish kata egois berfokus ke diri sendiri. Selfishness keegoisan. Selfless tidak mementingkan diri sendiri. Selflessness mementingkan orang lain. Kebahagiaan bukan datang melalui ketidakegoisan, tetapi melalui mementingkan orang lain. Apa yang Anda lakukan akan kembali kepada Anda. Selfless. Ini contoh-contoh selfless ya. Dia mementingkan orang lain, tidak mementingkan dia, mementingkan bagaimana kondisinya dia. Contoh dengan orang lain di kampus, memperhatikan kepentingan kenyamanan teman atau orang lain, AC, tempat duduk, presensi atau kehadiran dosen, memberikan tempat duduk pada yang memerlukan. Dan kalau di tempat umum ada masuk lift, menaiki tangga mendahulukan orang lain, memberi tempat duduk pada orang tua, ibu hamil dan difabel person. Ini lebih ke prioritas kali ya. Lalu bagaimana mulai membangun karakter mementingkan orang lain? Pertama, jangan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, memiliki kerendahan hati dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, apa yang Anda butuhkan seringkali pada saat yang sama orang lain juga membutuhkan. Yang keempat, belajarlah memperhatikan dan mendahulukan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Kelima, memiliki keyakinan bahwa Anda mendapat apa yang Anda butuhkan atau pentingkan meskipun bukan pada saat yang sama. Selesai. Mungkin sampai situ saja dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.